Selamat pagi Mbak, silakan masuk, silakan duduk. Sebelumnya pintunya sudah saya tutup ya, agar privasinya lebih terjaga. Baik, ini benar dengan Mbak Dina? Iya, tadi keluhannya gatal-gatal sekitar lipatan paha dan kelamin ya. Baik, sebelumnya saya akan mempersiapkan peralatan seperti buku tulis ataupun alat tulis atau pulpen. Baik Mbak, perkenalkan dengan saya Bidan Sekar, saya bertugas pada pagi hari ini. Jadi Mbak Dina sini mengeluhkan gatal-gatal ya. Sebelumnya ini Mbak Dina sedang haid hari keberapa? Hari kedua. Biasanya kalau Mbak Dina mengganti pembalut itu sehari berapa kali? 2-3 kali ya Mbak ya. Ya baik, jadi sesuai dengan keluhan Mbak Dina, nanti di sini saya akan melakukan konseling mengenai personal hygiene pada saat menstruasi. Apakah Mbak Dina setuju? Setuju. Baik, saya mulai dengan menanyakan identitas terlebih dahulu ya Mbak ya. Pertama tadi namanya Mbak Dina ya. Umurnya berapa Mbak? 16 tahun. Alamatnya di Jogja. Baik, Mbak Dina sebelumnya udah tahu belum personal hygiene pada saat menstruasi itu apa? Baik, jadi personal hygiene pada saat menstruasi itu adalah perilaku untuk menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan kita pada saat menstruasi. Selanjutnya, untuk faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi personal hygiene pada saat menstruasi? Pertama ada dari faktor penampilan, kemudian yang kedua adalah dari praktik sosial. Nah, praktik sosial ini adalah lingkungan sekitar yang mempengaruhi kebersihan diri kita. Kemudian yang ketiga ada tingkat ekonomi, kemudian ada dari pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena minimnya pengetahuan seseorang dapat menimbulkan penyakit. Kemudian selanjutnya ada dari faktor budaya, terus ada dari faktor kondisi fisik dan kebiasaan kebersihan diri kita sendiri. Nah, untuk indikatornya apa saja? Pertama ada dari indikator yang pertama ada dari kebersihan bagian muka. Nah, biasanya pada saat menstruasi kan sering timbul jerawat. Nah, terus yang kedua ada dari kebersihan rambut. Nah, biasanya pada saat menstruasi kulit kepala kita cenderung lebih sering berkeringat hingga menimbulkan ketombe. Kemudian ada dari kebersihan tubuh dan organ genital. Nah, biasanya kan cuaca panas nih, cenderung badan kita ini lembab dan juga berkeringat. Terus kemudian penggunaan pakaian sehari-harinya bagaimana? Biasanya kalau seperti badan kita berkeringat kan disarankan untuk menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat seperti dari berbahan kain ataupun berbahan kaos. Kemudian untuk penggunaan pembalut di sini kita bisa memilih pembalut yang bersih, terus tidak berwarna dan juga tidak mengandung parfum. Gitu ya Mbak ya. Sampai sini dulu, apa ya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, saya lanjut ya Mbak ke tindakan apa saja yang dapat dilakukan. Ya, pertama tindakan dapat dilakukan adalah kita bisa mencuci muka kita menggunakan sabun untuk mencegah timbulnya jerawat. Kemudian kita bisa mandi keramas, ya kan? Keramas itu minimal 2 hari sekali. Kemudian untuk mandi minimal 2 kali sehari, jangan sampai mandi itu cuma sehari sekali. Kemudian kita bisa nih membersihkan atau memotong kuku kita. Kenapa? Misalkan kuku kita kotor atau kuku kita panjang, kemudian kita menyentuh daerah genitalia gitu kan. Nah, bisa saja bakteri yang ada di kuku berpindah ke daerah genitalia kita. Kemudian kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah kita menyentuh area genitalia kita. Jangan cuma setelahnya aja kita cuci tangan, tapi sebelum dan sesudah. Kemudian tidak disarankan untuk menggunakan cairan antiseptik dan juga menggunakan parfum atau bedak pada daerah genitalia ya Mbak ya, itu tidak baik. Kemudian untuk cara membasuh genitalia kita itu dari depan, dari vagina ke belakang sampai anus, jangan sampai kebalik ya Mbak, jangan dari belakang anus atau sampai ke depan vagina.
Kemudian, nah Mbak Dina kan tadi bilangnya kalau ganti pembalut sehari cuma 2-3 kali. Nah, sebenarnya itu salah ya Mbak ya. Lebih baik mengganti pembalut itu 4-5 kali sehari. Ataupun misalnya Mbak Dina habis buang air kecil atau habis buang air besar, itu Mbak Dina bisa langsung mengganti pembalut. Kemudian yang terakhir bisa mencukur rambut kemaluan kita. Nah, biasanya kalau terlalu panjang ataupun gimana itu kan kita mengganggu ya, seperti kayak kita jadinya nggak nyaman gitu ya, karena bisa menimbulkan bakteri juga gitu. Nah, kalau untuk dampak-dampaknya apa aja sih? Nah, dampak itu ada dua, ada dari dampak psikososial dan ada dari dampak fisik. Nah, kalau untuk dari dampak fisik, ini bisa menyebabkan infeksi alat reproduksi seperti kanker leher rahim atau mungkin keputihan yang tidak segera ditangani. Kemudian kalau dari dampak psikososialnya, itu mengalami gangguan kebutuhan rasa nyaman dan gangguan interaksi sosial. Gitu ya Mbak ya. Nah, sampai sini dulu, apa ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak ada. Baik, berarti Mbak Dina sudah mengerti ya personal hygiene pada saat menstruasi itu apa aja dan tindakannya apa saja. Mbak Dina sudah tahu ya. Baik, kalau Mbak Dina sudah tahu, terima kasih Mbak Dina sudah sangat kooperatif sehingga memudahkan saya untuk melakukan konseling ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Dina, selamat pagi. Kemudian melakukan dokumentasi.